Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Desti Fitriani, NIM 2022-51095. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Rancangan Aplikasi Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Blora dengan metode User Centered Design. Bab 1 Pendahuluan, latar belakang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa yang paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa yang diberikan kepada desa setiap tahunnya. Langsung saja ke rumusan masalah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengawasan internal dalam pelaksanaan program pembangunan demi kemajuan di Desa Bedingin, Kecamatan Rodanan, Kabupaten Blora. Batasan masalah. Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Bedingin, Kecamatan Rodanan, Kabupaten Blora, dan sebatas untuk mengawasi pemasukan dan pengeluaran dana desa melalui sebuah aplikasi web berbasis Android yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Bedingin. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengawasan internal dalam pelaksanaan program penyebaran dana desa di Desa Bedingin, Kecamatan Blora. Manfaat. Ada dua manfaat. Yang satu adalah manfaat teoritis. Dilihat dari dimensi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk memperkaya khasanah ilmu di bidang administrasi publik, dan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Yang kedua, manfaat praktis. Satu, bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang strategi pengawasan internal dalam pelaksanaan program bantuan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi pembaca dan dapat menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Bab 2. Kajian pustaka dan landasan teori. Dalam penyusunan ini menggunakan referensi yang ada pada penelitian sebelumnya yang sama dan memiliki kemiripan, begitupun beberapa jurnal yang saya gunakan sebagai referensi sebagai berikut. 1. Perancangan aplikasi pengolahan dana desa di Kabupaten Toba, Samosir dengan metode User Centered Design. 2. Strategi pengawasan internal dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai BLT di Desa Simatahari, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 3. Analisis implementasi pengolahan dana desa menggunakan aplikasi Siskuedes Desa Banyuanyar. 4. Sistem monitoring alokasi dana desa dengan metode eksponental smoothing. 4. Rancang bangun prototipe sistem informasi manajemen program studi informatika menggunakan pendekatan User Centered Design. Landasan teori. UCT merupakan salah satu metode pendekatan dengan konsep pengguna yang dioptimalkan untuk end user serta ditekankan pada bagaimana kebutuhan atau keinginan pada setiap user dan dirancang sesuai behavior end user agar pengguna tidak memaksa untuk mengubah perilakunya saat menggunakan program yang akan dibangun. Dari tujuan pembangunan hingga penentuan desain aplikasi tergantung dari experience pengguna. UJT juga merupakan satu proses interaksi di mana langkah perancangan dan evaluasi dibuat dalam pemulaan proyek hingga proses implementasi. Bab 3. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bedingin, Kecamatan Rodanan, Kabupaten Blora. Jenis penelitian ini menggunakan metode User Centered Design dengan perangan aplikasi pengawasan dalam penyebaran dana APBN desa. Analisis kebutuhan.
Analisis kebutuhan dilakukan penelitian untuk membutuhkan informasi kebutuhan yang diperlukan oleh sistem yang akan dibangun pada aplikasi program dana desa dengan menggunakan metode UCD. Dengan menggunakan metode UCD, pada penelitian ini ada beberapa alur yang harus dilakukan. Yang pertama adalah specify the contact us untuk melakukan identifikasi dan menentukan siapa calon pengguna aplikasi ini. Flowchart, perancangan, bab 4, hasil dan pembahasan. Mengacu pada penggunaan metode user control design yang digunakan pada tahap spesifik the context of us untuk menentukan calon pengguna user aplikasi dan spesifik user dan organization requirement. Untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan menyebar kuesioner berupa pertanyaan yang telah dirancang untuk mengetahui tingkat kematangan pengelolaan dana desa. Sasaran UCD adalah lebih dari sekedar membuat produk yang berguna bagi user, karena user merupakan objek yang penting dalam pengembangan dan pembangunan sistem. User harus merasa puas dengan informasi yang disediakan oleh sistem dan merasa nyaman saat berinteraksi dengan sistem. Identifikasi tabel. Aktor, perangkat desa. Perangkat desa sebagai admin pada sistem penggunaan fitur yang sudah disediakan oleh aplikasi antara lain melakukan pengolahan informasi dana desa berdasarkan kategori, sisa dana desa, dan pertanggungjawaban. Masyarakat sebagai user dapat menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan oleh aplikasi. Pada bab ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat berdasarkan perancangan dan implementasi. Mengevaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna, model interfacing akan dilakukan berupa kuesioner kepada pihak beberapa aplikasi. Pemberian kuesioner yang akan dilakukan terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai rancangan antarmuka aplikasi pengolahan dana desa, masyarakat perangkat desa yang disediakan untuk proses pengujian sebanyak 90 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian usability yang dilakukan dengan pembagian kuesioner dapat dikatakan yang berada dalam kategori setuju, baik atau suka. Perangkat desa sebagai admin dapat melakukan pengolahan informasi dana desa berdasarkan kategori, sisa dana desa, dan pertanggungjawaban. Masyarakat sebagai user desa dapat melihat informasi dana desa seperti kategori pengeluaran, sisa dana, dan pertanggungjawaban implementasi. Pada bagian implementasi akan menunjukkan tampilan hasil yang telah dibangun seperti di bawah ini. A. Pengolahan informasi dana desa. Perangkat desa sebagai admin melakukan pengolahan informasi dana desa. Dapat dilihat pada gambar. B. Sisa dana desa dapat dikelola oleh perangkat dana desa sebagai admin melalui dana desa, dana masuk, dan dana keluar. Perangkat desa admin dapat melakukan pengolahan pemasukan data. C. Perangkat desa admin dapat melakukan pengolahan pengeluaran. D. Perangkat desa admin dapat melakukan pengolahan pertanggungjawaban laporan. E. Masyarakat atau user dapat melihat dana masuk yang ada di desa. F. Dana masuk masyarakat user dapat melihat dana yang masuk yang ada di desa. G. Dana keluar masyarakat atau user dapat melihat dana yang dikeluarkan desa. Dikeluarkan desa. Maaf. H. Masyarakat atau user dapat melihat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan. Kesimpulan. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Rancangan antarmuka pengguna user interface untuk media pengolahan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Pengguna yang setuju atas desain aplikasi sebanyak 68,6% dengan pemberian kuesioner. 3. Perangkat desa atau admin dapat melakukan pengolahan informasi dana desa berdasarkan kategori, sisa dana desa, dan pertanggungjawaban. Sedangkan masyarakat atau user dapat melihat 68,3. 4. Dengan menggunakan metode user control design, perangkat desa atau admin dan masyarakat atau user dapat dengan mudah menggunakan aplikasi serta lebih dipahami. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.